Hujan deras yang mengguyur kawasan Bogor Minggu 9 Oktober 2022 membuat debit air Sungai Ciliwung naik. Tinggi muka air Sungai Ciliwung di Bendungan Katulampa semula hanya 60 cm menjadi 220 cm dan berada di status siaga 1 banjir. Debit air Sungai Ciliwung mulai mengalami kenaikan dengan cepat sejak pukul 18.00 waktu Indonesia Barat. Warga di sekitar Sungai Ciliwung dihimbau agar tetap waspada potensi banjir terhadap dampak luapan Sungai Ciliwung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar semuanya? Bagaimana? Kalian sudah lihat tayangan tadi? Apa itu debit? Debit sama saja seperti kecepatan. Hanya saja kecepatan biasa kita gunakan untuk suatu kendaraan yang bergerak. Nah, sedangkan debit digunakan untuk menyatakan kecepatan air yang mengalir. Karena air yang mengalir juga mempunyai kecepatan tertentu. Baiklah, kita akan membahas tentang debit dengan tujuan pembelajaran. Siswa dapat memahami konsep debit sebagai perbandingan volume dan waktu. Dan siswa dapat menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan debit. Untuk lebih jelasnya mengenai apa yang dimaksud dengan debit dan bagaimana cara menghitung debit, simak penjelasan berikut ini. Debit adalah volume jet cair yang mengalir per satuan waktu. Pengukuran debit dapat dihitung dengan rumus debit sama dengan volume dibagi waktu. Debit dilambangkan dengan huruf D besar, volume dilambangkan dengan huruf V besar, dan waktu dilambangkan dengan huruf T kecil. Satuan debit bergantung pada satuan volume dan satuan waktu yang digunakan. Volume dinyatakan dalam satuan meter kubik, desimeter kubik, atau liter. Waktu dinyatakan dalam satuan detik, menit, atau jam. Karena debit adalah volume dibagi waktu, maka satuan debit adalah liter per detik, sentimeter kubik per menit, liter per jam, atau meter kubik per jam. Jika sebuah keran mengalirkan air dengan debit 2 liter per detik, artinya dalam waktu 1 detik keran tersebut mengeluarkan air sebanyak 2 liter. Untuk memudahkan kalian dalam mengingat rumus debit, volume, dan waktu, berikut ini ada sebuah segitiga yang dibagi menjadi 3 bagian. Bagian atas dituliskan huruf V, kiri bawah dituliskan huruf D, dan kanan bawah dituliskan huruf T. V sebagai volume, D sebagai debit, dan T sebagai waktu. Untuk memperoleh rumus debit, maka kita tutup huruf D, maka diperoleh D sama dengan V per T. Selanjutnya, untuk menentukan rumus waktu, kita tutup huruf T, maka diperoleh T sama dengan V per D. Jika kita mencari volume atau V, kita tutup, maka diperoleh V sama dengan D dikali T. Sekarang kalian sudah tahu apa yang dimaksud dengan debit dan cara menghitung debit. Debit air sangat berkaitan erat dengan kehidupan kita sehari-hari. Istilah debit sering digunakan untuk pengawasan kapasitas atau daya tampung air di sungai, bendungan, atau waduk agar terkendali. Berikut ini beberapa contoh permasalahan tentang debit. Sebuah pintu bendungan mengalirkan air sebanyak 1.200 desimeter kubik dalam waktu 3 detik. Berapakah debit air pada pintu bendungan tersebut? Diketahui volume sama dengan 1.200 desimeter kubik dengan waktu 3 detik. Yang ditanya debit. Untuk penyelesaiannya, debit sama dengan volume dibagi waktu, P per T, sama dengan 1.200 desimeter kubik per 3 detik. Hasilnya 400 desimeter kubik per detik.
Dalam waktu 15 menit, sebuah keran air mampu memenuhi sebuah ember yang bervolume 45 liter. Berapa debit air yang mengalir dari keran? Diketahui waktu 15 menit dengan volume 45 liter. Yang ditanya debit. Untuk penyelesaiannya, debit sama dengan volume dibagi waktu. P per T sama dengan 45 liter per 15 menit. Hasilnya 3 liter per menit. Debit air yang keluar dari sebuah selang adalah 10 meter kubik per menit. Jika volume sebuah kolam kosong adalah 160 meter kubik, berapa menit waktu yang diperlukan untuk mengisi kolam tersebut hingga penuh? Diketahui debit sama dengan 10 meter kubik per menit. Volume 160 meter kubik. Yang ditanya waktu. Untuk penyelesaiannya, waktu sama dengan volume dibagi debit, sama dengan 160 meter kubik dibagi 10 meter kubik per menit. Hasilnya sama dengan 16 menit. Bagaimana? Jelas ya pembahasan mengenai debit? Sekarang untuk melatih kemampuan kalian dalam menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan debit, ayo coba kerjakan soal berikut ini. Cukup sekian pembahasan kita kali ini mengenai debit air. Semoga apa yang Ibu Guru sampaikan dapat kalian pahami. Tetap semangat belajar dan selalu untuk menjaga kesehatan. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.